Kalau tertidur selama dia tidak meninggalkan rukun, misalnya dia waktu baca Al-Fatihah amin, pas baca surah qul a'udzu birabbil falaq tidur, tiba-tiba lagi aduh tadi saya udah baca apa ya? Apa yang dilakukan? Karena dia tertidurnya di surah yang merupakan sunnah, maka tidak mengapa. Dan tidurnya insya Allah tidak bukan tidur yang berat ya. Kalau tidur berat ya pasti ngaku berat. Pasti jatuh dia. Jadi insya Allah tidur ringan. Tapi kalau tidurnya dia dalam membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, tidur ibu. Aduh saya langsung ibu ruku. Nah ibu ini batalkan sholat. Atau ibu harus bangkit lagi, tidak membatalkan, tapi kalau ibu tidak sengaja ibu bangkit lagi, tadi ruku bangkit lagi terus baca lagi Al-Fatihah. Jadi ibu lihat yang saya ketiduran ini dalam rukun atau dalam sunnah. Kalau dalam rukun ibu harus kerjakan, tapi kalau dalam sunnah tadi saya ingat banget, saya sudah sampai baca Al-Fatihah selesai, sudah amin, saya tertidurnya pas baca surat ya, pas baca surat. Maka kalau saya langsung ruku apakah boleh? Boleh ya, dan tidak membatalkan. Yang kedua, yang apa tadi Bu? Yang kedua itu sendal di depan, itu adab. Termasuk adab ketika kita menaruh sendal tidak di depan, tapi di sebelah kiri kita, tidak juga di sebelah kanan. Ini biasanya dalam sholat id ya. Dalam sholat itu memang lebih baik diatur, jangan disimpan di depan, tapi di samping, dikoordinir. Jadi di samping itu, misalnya kita di sini, di samping sana ada tempat sendal penyimpanan, jangan disimpan di depan. Tapi itu hukumnya ada, tidak sampai menggugurkan sholatnya. Sholatnya tetap sah. Hanya itu bagian dari adab. Ya. Kenapa tidak boleh di depan? Karena pada saat sholat dia tengah-tengah bermunajat kepada Rabb-nya di hadapannya. Adapun sebelah kanan ada malaikat. Jadi termasuk kayak mudah tadi ke sebelah kiri, auzubillahi minasyaitonir rajim, dia ke sebelah kiri ya. Jadi kita taruh ke sebelah kiri. Cuman ya tadi kalau sholat itu kalau sebelah kiri nanti yang ada, jadi ada orang juga kan, maka lebih baik panitia kalau sholat itu. Alhamdulillah kami di masjid kami sudah dipraktekkan dari beberapa tahun yang lalu. Jadi kami sendal itu hanya tidak masing-masing orang tidak menyimpan di depannya, tapi di ujung, di pinggir kiri, di ujung. Tapi sholatnya sah, kalau bicara sah ya. Cuman ini termasuk bukan adab yang baik. Yang ketiga, apakah sholat jamaah dan mushol tidak boleh berbicara di antara keduanya? Boleh. Bahkan menurut jumhur, kalau seseorang berpindah, ya, misalnya dia tadi sholat zuhurnya di sini, dia jamak sama asar, dia mundur dulu ke belakang, atau mungkin pas ke belakang ketemu temannya, assalamualaikum, waalaikumsalam, dari mana? Dari Jakarta, saya mau sholat dulu ya. Itu termasuk diperbolehkan. Ya, itu disebutnya mualah ini berkesinambungan. Berkesinambungan kalau terputus pendek maka tidak masalah, kata para ulama. Ini menurut jumhur. Ya. Bahkan sebagian ulama itu ada yang menganggap bahwa kalau terputusnya agak lama tapi masih dalam waktu sholat, itu pun masih dianggap sah, seperti pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi intinya kalau cuma berbicara nggak masalah. Bagaimana dengan sholat tarawih? Apalagi sholat tarawih ibu ke belakang sakit perut, ya. Ternyata imam sudah lewat 4 rakaat, ya. Ibu balik lagi nggak masalah. Ibu tinggal lanjutkan saja. Ibu mau cukup sama imam, misalnya di sini biasa 11 rakaat. Ibu ke belakang, balik lagi, udah misalnya ibu harus baru ngerjain 2 rakaat atau ibu baru ngerjain 4 rakaat. Ketika ke belakang hilang 4 rakaat, berarti tinggal witir saja. Boleh nggak saya langsung ikut witir saja? Boleh. Jadi ibu cuma totalnya 5 rakaat. Boleh, karena sholat malam itu bisa seperti itu. Di witir itu bisa 3, bisa 5, bisa 7, bahkan bisa 1 kalau orang mau. Jadi nggak masalah. Atau jadi kalau ibu dapat imam sudah witir, ikuti saja imam.
nggak masalah. Walaupun ibu tadi bicara dulu sama tetangga ibu yang di sebelah, ya bisa di sela-sela. Makanya tarawih itu disebut tarawih, artinya istirahat. Dari tarwihah, tarwihah ini istirahat ya. Kenapa? Karena dahulu mereka para sahabat ini sholat biasanya umumnya 2 rakaat lalu berhenti. Jadi setiap 4 rakaat 2 rakaat terus berhenti. Berhentinya cukup lama. Kenapa? Beristirahat karena panjang sholatnya. Nah di situ ngobrol, boleh minum, boleh apa. Itu kalau kita lihat tarawihnya para sahabat. Jadi boleh, nggak masalah. Allahu a'lam. Baik, ada lagi yang ditanyakan Pak? Ya, silakan. Terima kasih Pak. Kalau kita misalkan sedang bersolat dan sebagainya, kemudian bisa darah yang dari hidung yang cukup banyak, apakah sholatnya perlu dilanjutkan atau kita berhenti? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita sedang sholat berjamaah, kemudian di belakang kita ada yang muntah, sehingga kotoran itu menyerang ke pakaian kita. Nah, ini apakah kita dilanjutkan atau kita dibatalkan sholat? Kemudian yang ketiga, kalau tadi kata Ustaz dikatakan bahwa mendahului imam itu tidak boleh. Kalau kita sedang sholat berjamaah, imamnya misalkan cukup lama sujudnya, sedangkan kita sedang belum nggak kuat nih lama-lama sujudnya, kemudian kita lebih dulu ibarat dari sujudnya mendahului imam dan sebagainya. Gimana tuh Pak? Kita kan sedang perlunya berat tadi ya. Gimana itu perlu dibatalkan sholatnya atau dilanjutkan dan sebagainya? Itu ya. Terima kasih. Kalau sujud, mohon maaf tadi pertama darah dan juga muntah. Darah dan muntah, kalau darahnya banyak, bukan darah sedikit, begitu juga dengan muntah yang banyak. Menurut umumnya ulama dia najis. Sehingga kalau memang ini yang banyak, maka dia keluar dari sholatnya dan dia bersihkan terlebih dahulu. Kalau banyak, kalau sedikit itu termasuk al-makruhan yang dimaafkan. Kalau sedikit, atau dia bisa tahan, dia bawa tisu, dia keluarkan, terus dia colok, ini kan boleh, bukan termasuk perbuatannya sia-sia. Dia tahan, itu lebih baik. Tapi kalau nggak bisa bertahan banyak, maka dia keluar dari sholatnya, dia selesaikan dulu. Ya. Begitu juga dengan muntah. Orang di belakang kita muntah kena kita. Kalau kita kayak bapak pakai jas, bapak buka jasnya, bapak lanjutkan sholatnya. Namun kalau nggak bisa, kita pakai baju koko, kena badan kita. Ya. Maka karena itu najis, ya. Maka kemudian kita batalkan sholat kita ganti pakaian kita. Adapun yang ketiga, kalau sujud, tadi imamnya sujudnya lama, sedangkan bapak dalam kondisi flu berat, nggak kuat sama sekali. Apakah boleh saya bangkit? Boleh, karena ada uzur, ada hajat, ya, ada hajat. Maka saat itu boleh. Kalau ada hajat, ada kaidahnya. Al hajatu tanzilu manzilat darurat. Hajat itu dalam hal yang makruh menggantikan posisi darurat. Sehingga kalau ada hajat seperti itu tidak mengapa. Yang nggak boleh itu tadi mendahului takbiratul ihram dan mendahului salam. Ya. Tapi mendahului salam pun sebenarnya boleh kalau ada keadaan darurat. Kalau darurat, misalnya Bapak tahu ini tuh imam ini kalau tasyahud akhir bacaannya selalu lama. Sedangkan Bapak sakit perut udah nggak kuat. Kalau Bapak lanjutkan, ini bakal heboh satu masjid. Ya. Apa yang harus dilakukan? Saat itu maka Bapak boleh membatalkan, tapi bukan membatalkan, boleh mendahului imam dengan niat, tapi kemudian Bapak sholat sendirian. Tafarruq. Ya. Bapak kemudian meniat menjadi sholat sendiri, lalu salam duluan, assalamualaikum, Bapak keluar. Ya, jadi Bapak niat sholatnya mufarraqah, memisahkan diri, niat sholat sendiri, salam duluan, itu boleh.
Tapi kalau nggak ada darurat tidak boleh. Ya, seperti itu. Allah a'lam. Silakan. Terima kasih. Yang pertama, pada saat jemaah misalnya ya Pak, misal pada saat tasyahud akhir, pada saat tasyahud akhir itu lupa bahwa tiba-tiba lupa bahwa kita lagi jamaah. Jadi imam belum salam, tapi kita langsung salam gitu kan. Setelah salam, kita lagi jamaah ada teman-teman itu apa yang harus dilakukan. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya kita masuk tertinggal satu rakaat. Nah, pas tertinggal satu rakaat, pada saat tasyahud akhir imam salam, kita ikut salam gitu. Kita Ya, baik. Kalau kita salah duluan, mendahului imam tanpa sengaja, ya, apa yang dilakukan? Kayak tadi Bapak, salah imam lagi ini kita salam duluan, assalamualaikum, astagfirullah. Imam belum salam. Kalau lebih parah lagi, saya kira sesuatu sendirian. Kalau itu jarang ya, karena sekelilingnya kan orang-orang semua. Tapi andaikan itu terjadi apa yang dilakukan, maka para ahli ilmu katakan dia niat lagi masuk ke dalam sholat. Langsung dia masuk lagi dalam sholatnya, dia posisi semula, dia tunggu komando imam untuk salam lagi. Kalau dia lakukan tidak sengaja, ya seperti itu. Yang kedua tadi apa? Saya lupa. masbuk tinggal satu rakaat. Oh ya, ketika itu imam, kita malah salam. Apa yang kita lakukan? Bapak langsung lagi bangkit. Bapak nanti kemudian sujud saja. Bapak langsung bangkit lalu sujud. Ya. Allahu a'lam bishawab. Sini belum tanya. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan semoga Allah berikan taufik bagi kita untuk mengamalkan apa yang kita ilmui, dan juga Allah menjaga kita semua dan keluarga kita terutama dari fitnah akhir zaman, dan juga Allah wafatkan kita semua dalam husnul khatimah. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.